Pengkhotbah 7 ayat 13. Dikatakan seperti ini, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Saudara, ketika Tuhan udah beracara, gak ada yang bisa ngalangin. Ketika Tuhan mau meluruskan, gak ada yang bisa bengkokin. Ketika Tuhan mau bengkokin, gak ada yang bisa meluruskan. Ketika Tuhan membuka pintu, gak ada yang bisa menutup. Ketika Tuhan menutup pintu, gak ada yang bisa membuka. Semua cuma tentang Tuhan. Lihat ayat 14, kita baca sama-sama, baca dengan iman. 1, 2, 3, pada hari mujur. Sekali lagi saudara ya, 1, 2, 3, pada hari mujur. Tetapi pada hari malang, seperti juga hari mujur. Saudara, hari malang dan hari mujur, semua cuma tentang Tuhan. Banyak dari kita gak pernah bisa mengalami sabat atau ketenangan total, rest atau ketenangan total. Kenapa? Karena kita suka selalu bergantung dengan kekuatan kita. Makanya kenapa kalau orang mati disebutnya RIP, rest in peace. Tapi sejujurnya seringkali kita gak pernah rest kok. Kadang kita tidur pun kita gak bisa rest in peace. Kita tidur pun goyang-goyang. Waktu saya dulu ngalamin semuanya, saya tidur aja harus diikat di kasur. Karena kalau gak saya jalan. Karena saya gak pernah ngalamin rest. Tapi waktu kita ikut Tuhan, Tuhan mau kita mengalami sabat. Makanya dia Tuhan atas hari sabat. Kenapa dia mau jiwa kita mengalami rest? Arti kata ketenangan total. Kenapa kita bisa mengalami ketenangan total? Karena kita tahu dari awal sampai akhir dia Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dia Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dan hidup kita cuma di dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau saya ambil tutup botol ini, anggaplah ini saya, ini Bevis. Dan detik hidup Bevis percaya Tuhan, saya ada di dalam tangan Tuhan. Dan pertanyaannya, waktu hidup kita di dalam tangan Tuhan, waktu ini dalam tangan Tuhan, ada yang bisa nyentuh tutup botol ini gak sih? Ada gak? Ada gak? Setan bisa nyentuh tutup botol ini enggak? Yakin saudara? Saya senang sih kalau khotbah saya bisa nanya-nanya. Saya sekalian lihat ya. Saudara bisa enggak? Bisa kalau Tuhan izinkan. Tapi selama Tuhan tidak izinkan, tutup botol ini tidak bisa mengalami apapun. Itu makanya Daud berkata, sekalipun aku melewati shadow valley of death. Lembah bayang-bayang maut. Pertanyaannya, bayang-bayang bisa apa sih? Apa yang bayang-bayang bisa kerjakan? Saudara lihat bayangan saya, lihat bayangan apapun, bayangan paling mengerikan, bayangan naga mungkin, bayangan singa mungkin, bayangan monster. Dan pertanyaannya, apa yang bayang-bayang itu bisa lakukan? Apa yang bayang-bayang itu bisa lakukan? Cuman satu, membuat kita gentar dan membuat kita takut. Sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena semuanya Tuhan udah pegang alih dan kendalikan semuanya. Itu makanya langkah-langkah orang ditetapkan oleh Tuhan yang hidupnya percaya kepadanya. Karena Tuhan udah pegang alih semuanya. Ciri-ciri pertama orang mengalami sabat. Hatinya mengalami ketenangan. Makanya disebut rest in peace. Hatinya mengalami kedamaian, hatinya mengalami ketenangan. Tapi kadang kenapa kita gak pernah rest? Karena kita takut waktu kita ngelakuin, aku belum cukup hebat, aku belum cukup baik. Itu makanya saudara, kita nyebut Tuhan itu our savior, penyelamat kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita cuman goyang-goyang, kita lakuin semuanya, kita fight, kita apapun. Tapi in the end kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu makanya kita perlu Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Arti kata juru selamat yang sejati itu artinya kita serahkan total ke dalam tangan Tuhan. Detik itu kita mengalami rest.
Tapi kadang ada pertanyaan, berarti dengan semua keadaan, saudara, dalam semua keadaan, kalau saya boleh tanya, semua keadaan yang kita alamin itu dari Tuhan atau dari apapun? Dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dari semua keadaan yang kita alamin, kita harus ngapain? Firman Tuhan berkata, hari mujur dan hari malang itu semua berasal dari Tuhan. Saudara mukanya bingung, saya tambah bingung saudara ya. Boleh buka Keluaran 14. Kalau saudara mukanya bingung, saya tambah bingung saudara. Keluaran 14. Ayat 1 saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Lihat ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Lihat ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. So pertanyaannya, siapa yang mengeraskan hati Firaun? Siapa yang mengeraskan hati Firaun Cilincing? Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Berarti kalau kadang Cilincing ngadapin orang yang nyebelin banget, ini keras banget ya. Ini batu banget. Pertanyaan saya, yang ngerasin itu siapa? Gak tahu saya juga. Saudara, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Buat apa? Firman Tuhan bilang supaya Tuhan menyatakan kemuliaanku. Satu kali ada yang nanya ke saya gini, Bev, kok kalau kayak gini berarti kita dengan semua keadaan kita santai aja dong. Kita bahkan gak usah ngapa-ngapain. Kan kau ngajarin gelinding wae. Dan bukankah hari mujur dan hari malang itu semuanya dari Tuhan. Berarti di tengah keadaan apapun bagian kita ngalir aja. Saudara, itu kata-kata yang benar atau kata-kata yang salah? Bukankah hari mujur dan hari malang dari Tuhan? Tapi lucunya Tuhan, saudara, ini lucunya Tuhan. Hidup kita itu bukan mengikuti keadaan, tapi mengikuti suara Tuhan. Makanya domba mendengar suara sang gembala. Domba mengenal suara sang gembala. Ada saatnya di tengah peperangan Tuhan berkata, nak, ini bukan peperangan kamu. Bagianmu cuma lihat Tuhan beracara. Tapi ada saatnya seperti hari itu Tuhan tunjukin kepada Yunus bahwa Niniwe dan sebagainya. Tuhan tunjukin Niniwe akan kacau, Niniwe akan ditunggang balikan dan semuanya. Tapi hari itu tujuan Tuhan nunjukin Yunus Niniwe akan ditunggang balikan dan apa? Simple. Karena Tuhan mau untuk Yunus pergi ke Niniwe, berperang di sana, menginjil, membawa lawatan sampai semuanya terjadi. Kadang kita itu bingung di dua posisi. Ada di tengah peperangan dan kita nggak tahu kita harus maju perang atau kita harus tunggu Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan ini bukan peperanganku, biarkan aku menyerah total kepadamu. Bagian kita apa? Bagian kita cuma tentang tanya suara Tuhan, menunggu suaranya. Ada saatnya di mana kita harus pergi berperang. Ada saatnya di mana kita akan melihat Tuhan yang berperang dengan dahsyat. Hari itu waktu Yunus ngelihat Niniwe, Yunus tahu hati Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghancurkan semuanya dan Yunus tahu itu bukan hatinya. Yunus tahu maksud Tuhan untuk membawa lawatan atas Niniwe. Itu makanya revival terdahsyat terjadinya di Niniwe. Kenapa? Karena di saat itu Yunus tahu Yunus harus bergerak dengan dahsyat. Tapi Yunus juga gak mau.
Tapi kadang ada saat-saatnya di mana Tuhan tunjukkan sesuatu bukan dengan maksud buat kita berperang atau melawan atau apapun. Ada saat-saatnya Tuhan tunjukin itu cuma dengan maksud untuk kita menyiapkan hati kita. Contohnya apa? Antikris. Antikris, saudara mau patahkan semua dengan kekuatanmu, firman Tuhan berkata itu pasti terjadi. Waktu Tuhan tunjukin itu, ada saatnya di mana yang Tuhan mau untuk menyiapkan hati kita. Tapi ada saatnya juga waktu Tuhan tunjukkan dan Tuhan mau untuk kita berperang. Nah, gimana caranya kita tahu itu semuanya? Simple, itu makanya engkau selalu ajarkan apapun tanya Tuhan. Ada saatnya itu peperangan Bevis, ada saatnya itu peperangan yang lain, Cinovi, peperangan siapapun. Ada saatnya kita cuma mendukung doa, ada saatnya kita maju dan berperang. Dan bagian kita mengerti kemana Tuhan mau beracara. Kita lompat ya, ayat 8, ini yang terjadi. Ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Toh kenyataannya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Buat apa sih? Cuman simple, buat menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan waktu orang bertanya, Bev, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Suka-sukanya Tuhan. Di situ siapa kita mempertanyakan pencipta kita. Bagian kita apa sih? Cuma ngikutin hati Tuhan. Kemana hati Tuhan mau beracara. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, itu makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Tujuan dari bayang-bayang atau the valley shadow of death atau lembah bayang-bayang maut untuk apa? Untuk membuat ketakutan di mana? Di jiwa kita. Dan detik ketakutan itu timbul di jiwa kita, detik itu kita akan sangat sulit untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena jiwa kita tidak mengalami ketenangan. Makanya ia membimbing aku ke air yang tenang. Tujuan dari lembah bayang-bayang maut simple, cuman membuat jiwa ini takut dan gentar. Tujuan Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk menunjukkan kemuliaannya. Firaun boleh ngejar dengan semua kereta besi, kereta yang paling hebat di zaman itu. Percayalah, kita ada di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak bisa terjadi sekalipun kenyataannya itu terlalu mengerikan. Bagian kita apa sih? Bagian kita mendengar suara Tuhan. Saudara, mendengar suara Tuhan dimulai dari mana? Boleh gambarnya yang pertama ditampilin yang bunderan. Mendengar suara Tuhan itu dimulai dari mana? Mendengar suara Tuhan itu dimulai dari hidupmu sendiri. Saudara lihat ada 3 lingkaran. Ada why, how, sama what, saudara. Why, how, sama what. Kita ini manusia kalau ditanyain kenapa kamu bisnis, kenapa Bevis? Kenapa Bevis khotbah? Saya bisa bilang semua alasan. Waktu saya nanya, Bev kamu lagi ngapain? What? Kamu lagi ngapain? Aku lagi khotbah nih sekarang nih. Aku lagi khotbah. Terus tanyain how? Gimana caranya? Ya tinggal ngomong, sampein. Cari pesannya, sampein. Cari pesannya, sampein. Boleh baca buku, boleh dengerin khotbah, boleh doa, boleh lakuin apapun. Kamu tinggal sampein. Tapi ternyata poinnya bukan tentang how dan bukan tentang what. Tapi poin utama dalam hidup kita itu tentang why. Bilang ke kiri kanannya why. Tentang why. Saudara, pertanyaan yang paling simple. Mengapa engkau ada di dunia ini? Why?
Saudara boleh tanyain gimana caranya kita bisa bertahan di tengah ekonomi? How? Gimana? Gampang. Saudara bisnis, saudara apa? Saudara kerja, saudara apa? Apa yang kamu lakuin? Mungkin kau lakuin apa, jualan apa, dan sebagainya. Tapi pertanyaan yang paling simple dan pertanyaan yang paling penting. Kenapa Tuhan ciptakan kita di dunia ini? Pertanyaan yang sama kepada saya, Bevis, kenapa kamu khotbah melayani? Saya bisa bilang, ya karena saya kerja nggak ada yang mau nerima, ya udahlah. Bisnis juga nggak bisa, ya udahlah. Atau saya bisa taruh di hati saya, karena setiap kali saya sampaikan pesan Tuhan, saya tahu ada hati Tuhan yang dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudara, apa yang menjadi why di hidup kita? Kenapa kita ada di dunia ini? Saudara udah senior-senior, umur 40, 50, 20, 30, om, tante dan sebagainya. Sekarang pertanyaan yang paling simpel. Kenapa kita ada di dunia ini? Coba saudara tanya Roh Kudus, bahkan kalau saudara bimbang. Kenapa aku ada di dunia ini? Setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Saya ambil contoh. Ada satu yang namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saudara anaknya, saya anaknya, kita semua anaknya. Tujuan utama why Abraham ada di dunia ini. Waktu Tuhan datang ke Abraham dan Tuhan bilang, Abraham, aku tunjukin bintang, aku tunjukin pasir. Seperti itulah, sebanyak itulah keturunanmu. Engkau akan menjadi bapak bangsa yang besar, yang dahsyat, bangsa umat pilihanku. Itu tujuan utama Abraham ada di dunia ini. Dia dikasih kekayaan, dia jadi raja, dia punya hebat, dia berjalan, dia dahsyat banget. Tapi tujuan utamanya adalah menjadi bapak bagi bangsa. Bapak atas segala bangsa, Bapak Abraham. Itu tujuan utama Abraham. Why? Sekarang pertanyaan yang paling simpel. Untuk apa saudara ada di dunia ini? Saudara, saya tahu muka saudara bingung, masa saya harus tanya satu-satu, kan gak mungkin ya. Saya gak ada waktu ya. Tapi saudara, saya cuma mau nanya. Tuhan cuma mau nanya. Apa yang jadi why? Karena why ini akan menggerakkan engkau begitu dahsyat. Hari itu pertanyaan saya, untuk apa Yesus ada di dunia ini? Saudara, untuk apa Yesus ada di dunia ini? Nah kan, mati di atas kayu salib. Dan lucunya Yesus, hari itu dalam firman Tuhan, dia bilang tentang Abraham. Orang-orang marah, dia ambil batu. Dan hari itu firman Tuhan berkata, Yesus menyingkir dan Yesus menghilang. Saudara kayak gak percaya gitu ya saya ngomong ya. Kita buka ayatnya deh saudara, kalau gak percaya deh. Nanti daripada saya dicap sesat ya saudara ya. Boleh buka di, saya cari dulu. Yohanes 8 ayat 59. Yohanes 8 ayat 59. Dikatakan seperti ini, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus apa? Menghilang, gaya ya. Dan meninggalkan bait Allah. Kenapa hari itu Yesus menghilang? Boleh balik ke yang why, how, dan what lagi. Kenapa hari itu Yesus menghilang? Karena Yesus tahu tujuan dia mengapa dia ada di dunia ini. Bukan buat mati dilemparin batu. Dia tahu tujuan utama dia ada di dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Itu makanya waktu dia mau dilemparin batu dia menghilang. Karena dia tahu itu bukan kehendak Bapa. Tapi waktu Yesus mau berdiri di atas kayu salib, dia ketakutan peluhnya seperti darah. Dia bahkan berkata, Tuhan, Bapa, bukan kehendakku, aku takut, tapi bukan kehendakmu, ambillah cawan. Dia ambil cawan ini, tapi bukan kehendakku, dan kehendakmu lah yang terjadi. Kenapa? Karena hari itu Yesus tahu tujuan utama why, kenapa dia ada di dunia ini, cuman buat satu, mati di atas kayu salib, menebus jiwa kita.
Itu tujuan utama Yesus ada di dunia ini. Dan sekarang pertanyaan yang paling simpel. Kenapa kita ada di dunia ini? Untuk bisnis mungkin, untuk kerja mungkin, untuk pelayanan mungkin. Setiap kita punya tujuan yang berbeda-beda. Ada tujuan kelompok, iya. Ada tujuan pribadi, iya. Di situ makanya kita tahu satu kata yang disebut visi atau vision. Bila kaki kanannya visi. Yang disebut visi atau vision. Apa itu visi? Apa itu visi? Apa itu visi? Mau saya tanya apa itu visi? Apa itu visi? Visi adalah pandangan Tuhan atas hidup kita. Visi itu bukan cita-citamu. Banyak orang tanya apa visimu, cita-citaku. No. Visi adalah pandangan Tuhan atas hidup kita. Visinya pilar eklesia, pilar itu apa sih? Pandangan Tuhan atas eklesia pilar. Itu yang disebut vision. Detik kita tahu visi itu, di situ kita mulai tahu why. Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Kita belajar menangkap, makanya kita suka bilang menangkap visi Tuhan. Apa itu? Menangkap visi Tuhan. Itu makanya Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Tapi kalau engkau bisa melihat, maka terjadilah. Kalau engkau tidak bisa melihat, maka tidak akan terjadi. Apa itu? Kalau engkau bisa menangkap vision Tuhan. Di situ kita mulai berjalan dalam destiny. Waktu kita bisa tangkap visi Tuhan. Itu makanya sebagai pemimpin kelompok, unit, persekutuan, gereja, bangsa bahkan. Tujuannya apa sih? Menangkap visi yang dari Tuhan. Sebelum kita ngomong tentang kelompok, ngomong tentang panggilan, ngomong tentang apapun. Apa pertanyaan paling simpel? Apa yang menjadi mengapa kita ada di dunia ini? Di situ kita boleh menangkap visi Tuhan. Saudara, apa yang menjadi visi atau why visi Tuhan atas Musa? Musa hebat, iya. Apakah tujuan utama Musa ada di dunia ini untuk menurunkan mana roti? Apakah tujuan utama Musa ada di dunia ini untuk membelah Laut Merah? Apakah tujuan utama Musa ada di dunia ini untuk menunjukkan tiang awan dan tiang api? Enggak. Tujuan utama Musa ada di dunia ini, visi Tuhan atas Musa menjadi pembebas. Membawa satu bangsa yang diperbudak masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu adalah visi Tuhan atas Musa. Itu makanya setiap kita punya visi yang berbeda-beda. Dan itu gak salah. Engkau punya visi, ada orang yang emang visi jadi donatur visi Tuhan. Ada orang yang visi Tuhan jadi pembawa lautan, full melayani. Ada orang yang punya visi Tuhannya apa? Setiap kita punya visi Tuhan yang berbeda-beda. Dan di situ kita gak bisa memaksakan kehendak. Di situ bagian kita cuma satu. Duduk di bawah kaki Tuhan dengan jiwa yang tenang. Dan tanya Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku? Itu makanya engkau suka ngajarin, paksakan rencanamu yang terjadi di dalam hidupku. Kenapa? Karena di situ engkau mau ngajarin, nah, Bev, biar kamu hidup cuman berdasarkan rencana Tuhan. Alangkah indahnya waktu kita bisa menangkap visi Tuhan. Kadang memang manusia gak tahu masa depan, iya. Tapi waktu kita bisa menangkap hati Tuhan dan kita tangkap visi Tuhan, di situ hidup kita berbeda. Di situ hidup kita punya tujuan. Aku ada di dunia ini untuk sebuah tujuan. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Mereka bisa cari uang lebih banyak dari kita. Mereka bisa lebih hebat dari kita. Mereka bisa lakukan apapun, terserah mereka. Tapi kita tahu, aku hidup di dunia ini untuk tujuan ilahi. Yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Dan waktu kita tangkap visi Tuhan dalam hidup kita,
itu akan membedakan semuanya. Saudara, hari itu visi Tuhan atas Abraham, dia akan menjadi bapak sebangsa yang besar, yang dahsyat. Keturunanmu akan jadi sangat banyak. Tapi hari itu Abraham bilang, Tuhan, aku ini udah tua. Bahkan Sarah aja dengarnya ketawa. Aku ini udah tua Tuhan. Aku ini udah tua. Aku udah gak bisa Tuhan. Ini udah tua, udah kakek-kakek. Udah gak bisa Tuhan. Aku gak punya anak, aku udah tua, udah kakek-kakek. Gak bisa Tuhan. Nah, banyak orang, waktu mereka tahu visi Tuhan, mereka udah tangkap visi Tuhan, itu step pertama. Waktu mereka udah tahu visi Tuhan, banyak orang, how sama what-nya mereka melangkah dengan pikirannya. Itu makanya engkau suka ngajarin jangan kebanyakan mikir. Bilang ke kiri kanannya jangan banyak mikir. Saudara, banyak mikir itu gak salah. Tapi apa yang terjadi dengan Abraham? Hari itu dia tahu visi Tuhan. Karena Tuhan berkali-kali tunjukin ke Abraham. Abraham lihat ini, Abraham lihat ini. Abraham bilang, Tuhan aku gak bisa, aku gak bisa. Tuhan bilang, lihat langit, lihat pasir. Itu keturunanmu sangat banyak. Hari itu setelah why-nya tahu, Abraham tangkap visi Tuhan. Dan Abraham berkata, yes aku tahu visi Tuhan. Aku akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Keturunan dari bangsa perjanjian. Habis itu masalahnya Abraham mulai mikir how-nya. Dan dia mulai berpikir, aduh aku lihat Sarah gak bisa. Sarah bilang ke Abraham, aduh suamiku kayaknya kita gak bisa. Udahlah, Sarah bilang ke Abraham, ambil aja Hagar. Ini loh budak kita, ambil aja jadi istri kedua kamu. Suami-suami ditanyain istrinya, ditawarin istri kedua, siapa yang nolak? Benar ya Ko Adit ya? Siapa yang nolak? Oh Ko Adit nolak ya, kecuali Ko Adit hebat banget. Holy ya, saudara ya, gak apa-apa. Kecuali sebenarnya ada istrinya masing-masing enggak. Ya, oke saudara ya. Dan saudara gini. Hari itu Abraham ditawarin. Dan waktu Abraham ditawarin. Abraham apa adanya. Sebuah laki-laki dia terima. Karena itu visinya Tuhan. Dan dia melahirkan Ismail. Pertanyaan. Apakah itu rencana yang sejati dari Tuhan? Justru karena itu terjadi perang, pedang. Dan terjadi pertempuran sampai detik ini. Kenapa? Karena hari itu how-nya berasal dari pikiran manusia. Itu makanya waktu kita ikut Tuhan dan kita tangkap visi dari Tuhan. Percayalah visi yang dari Tuhan akan begitu besar. Di saat bahkan kita gak punya cara untuk berpikir how-nya gimana. Kenapa dibiarkan seperti itu? Itu bagus. Karena itu tandanya melatih iman kita bergantung total dan percaya total pada Tuhan. Baru terakhir what-nya. Itulah perjalanan kita sama Tuhan. Saudara sekali lagi apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu? Apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu? Saudara saya mau sampaikan tetap melanjutin khotbahnya. Tapi sebelum saya lanjutin khotbahnya. Coba saudara boleh catat, boleh tulis di HP, tulis apapun itu. Apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu? Nanti setelah ini kita angkat di hadapan Tuhan. Apa yang jadi visi Tuhan dalam hidupmu? Kita hidup di dunia ini demi tujuan ilahi. Kita ada di dunia ini demi tujuan ilahi. Kau akan jadi penyembah apapun itu, kau jadi bisnismen. Nah, apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu? Bev tapi gak detail, gak apa-apa. Coba belajar, tangkap visi Tuhan. Itu makanya disebut vision. Kalau engkau bisa melihat maka terjadilah. Kalau engkau tidak bisa melihat maka tidak akan terjadi. Sambil saya khotbah, coba belajar tangkap yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu. Bev udah kesampaian semuanya? Gak mungkin. Kalau visi Tuhan udah sampai semua dalam hidupmu, kamu udah pulang ke surga saudara. Betul. Di dunia tujuan kita cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Itu makanya firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Detik kita udah melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, rumah kita di surga udah jadi. Bener ya Cilince ya? Nah, rumah kita di surga udah jadi. Detik itu udah selesai. Itu makanya kalau engkau bilang visiku udah selesai semua, gak mungkin. Berarti engkau di dunia ini harusnya udah gak di dunia ini, engkau di surga. Kecuali mungkin engkau dengan tubuh baru. Tapi
sekali lagi setiap kita punya visi masing-masing di hadapan Tuhan. Dan yang saya mau bilang, semakin besar visi yang kau tangkap, semakin bagus saudara. Karena di situ tandanya engkau nggak tahu how-nya gimana. Karena di situ tandanya Tuhan yang beracara. Oke, lanjut ya. Tadi Keluaran 14 ayat yang 11. Lihat, mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Makanya ada satu hamba Tuhan bilang, if your dream, if your vision is not big enough, it's not God vision. Kalau sampai visimu itu nggak lebih besar dari kemampuanmu, berarti itu bukan visi dari Tuhan. Karena kamu masih bisa. Tapi detik visi yang Tuhan berikan lebih besar dari kemampuanmu, detik itu kita sadar bahwa itu semua cuma tentang Tuhan. Lihat ini. Sambil saudara tulis, saudara doa masing-masing tanya Tuhan. Pribadi demi pribadi. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara masih sibuk nulis, jadi saya mau tampilin satu video. Kemarin saya lihat Kohau tampilin videonya dan menurut saya ini videonya dahsyat banget. Ini warisan setiap kita. Ini warna asli dari setiap kita. Ini adalah originalnya setiap kita. Ini adalah yang Tuhan mau atas Eklesia Pilar. Kalau saudara nggak bisa nangkep ini, menurut saya suatu kesedihan. Karena ini harusnya menjadi bagian kita. Boleh tampilin satu video simple. Sambil saudara tulis apa yang menjadi visi Tuhan. Oke, dah ya. Nanti jadi video terus ya. Oke, buka Keluaran 14 ayat 12. Saudara, ini adalah warisan setiap kita. Doa. Itu makanya kenapa kalau waktu saya terakhir temenin Kong, selalu doa berjam-jam di kasurnya, sujud doa. Saya lihat Pak Yusak sujud doa. Kenapa? Karena bagian kita itu apa sih? Doa. Apa itu doa sebenarnya? Apa itu doa? Lanjut ya, ayat 12, Keluaran 14 ayat 12. Saya mau nyelesain ini dulu. Keluaran 14 ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Daripada apa? Mati di padang gurun ini. Saudara, orang yang mentalnya udah hancur. Yang hidupnya bertahun-tahun dalam perbudakan, dalam ikatan setan, dalam semuanya. Percayalah. Kalau bukan Tuhan, sia-sia kita tolong pun dia akan melukai. Kenapa? Karena memang di dalamnya udah rusak. Tapi lihat Tuhan beracara. Lihat ayat 13. Lihat ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi janganlah takut yang akan sebab orang Mesir tidak akan. Saudara, lihat hari itu bangsa Israel ketakutan. Dia bilang ke Musa, kamu ngapain sih? Kamu jahat banget sih. Kamu udah suruh aku pergi dari zona nyamanku yang dari budak. Kamu jahat banget. Kadang waktu kita bergerak memenangkan jiwa, waktu kita rindu akan lawatan, waktu kita berkata Tuhan aku mau revival. Saudara cobalah mulai bergerak menangin jiwa atau apapun. Menurut jiwa kita pasti ada yang ngecewain kita. Kenapa? Karena memang ada mentalitas yang hancur yang Tuhan mau bentuk. Dan hari itu pun sama. Itu makanya kenapa paling males melayani orang yang di bawah. Kenapa? Karena akan selalu ada mentalitas yang harus diubah. Dan ini pun sama. Tapi lihat kata-kata Musa. Tapi Musa berkata kepada Yesus, jangan takut. Berdirilah, lihat keselamatan, jangan takut. Lihat yang Musa katakan, jangan takut. Kamu udah gak akan lihat lagi, jangan takut. Lihat di tengah komplain, di tengah sungut-sungut, di tengah ketakutan. Satu bangsa mau ngepung Musa. Musa lihat ke belakang, ada kereta yang mau nyerang. Musa lihat ke depan, ada bangsa Israel yang bersungut-sungut. Dan hari itu, lihat ayat 14. Katakan dengan iman,
1, 2, 3 Tuhan. Dan kamu bilang ke kiri kanannya, Tuhan akan berperang untuk kamu. Lihat kata-kata yang dahsyat, Tuhan akan berperang buat kamu. Tuhan bilang ke bangsa Israel, jangan takut, Tuhan akan berperang bagi kamu. Tapi lihat yang lucu, kata-kata Tuhan kepada Musa. Musa ini hebat. Musa ini ngucap yang positif. Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Lihat kamu udah gak lihat bangsa Mesir lagi. Jangan takut, Tuhan yang berperang bagi kamu. Kamu diam aja. Tapi lihat ayat 15. Lihat yang Tuhan bilang kepada Musa. Saat kita baca sama-sama, 1, 2, 3, berfirmanlah. Katakanlah. Saudara lihat, yang berseru-seru orang Israel atau Musa? Yang bersungut-sungut ketakutan orang Israel atau Musa? Yang marah-marah maki-maki orang Israel atau Musa? Tapi lihat Tuhan ngomongnya ke orang Israel atau Tuhan ngomongnya ke Musa? Lihat yang Tuhan bilang ke Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Padahal mana ayatnya Musa berseru-seru kepada Tuhan? Satu-satunya ayat yang kita baca, Musa bilang jangan takut, Tuhan akan berperang saja. Kita diam aja, Tuhan yang berperang. Tapi lihat Tuhan bilang ke Musa, kenapa kamu berseru? Di mana ayatnya Musa berseru? Karena doa tidak pernah tentang mulut kita. Doa itu selalu tentang hati kita. Itu makanya Tuhan menyelidiki kedalaman batin, kedalaman hati. Di mulut kita bisa deklarasi hebat. Wah Tuhan dahsyat, wah Tuhan hebat, kita bisa nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Di dalam kita ketakutan, di hadapan Tuhan kita bukan lagi ngucap, tapi kita lagi ketakutan berseru-seru sama Tuhan. Itu makanya doa, prayer life. Doa itu bukan tentang yang di mulut. Kita bukan memulai doa waktu kita ngucap Tuhan Yesus, no. Doa selalu dimulai dari hati kita. Tuhan yang mendengar kedalaman hati lebih daripada yang diucapkan. Itu makanya kalau saudara baca Alkitab, lucunya setiap kali Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit. Pertanyaan saya, waktu Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit, Tuhan Yesus doa atau enggak? Waktu Tuhan Yesus nyembuhin orang lumpuh, pertanyaan saya, Tuhan Yesus doa atau enggak? Firman Tuhan bilang waktu Tuhan Yesus nyembuhin orang lumpuh, Tuhan Yesus lihat bangkit berdirilah, angkat tilammu berjalanlah. Waktu dia lihat orang kerasukan setan, pertanyaan saya, Tuhan Yesus doa atau enggak? Tuhan Yesus bilang setan pergi selesai. Aku tangkis setan pergi selesai. Orang sakit bangkit dalam nama Tuhan. Semua Yesus lakuin dalam firman Tuhan tidak dengan doa. Yesus berdoa buat Petrus iya. Yesus berdoa buat murid-muridnya iya. Yesus berdoa buat ngadepin salib iya. Tapi Yesus firman Tuhan gak pernah nulis. Yesus berdoa dengan orang sakit dia berdoa dan sebagainya. No. Kenapa? Karena doa itu adalah hidup kita. Waktu Yesus ngeliat orang sakit, ngeliat orang kerasukan setan. Yesus di hatinya, di rohnya, dia sudah terhubung, terkonek dengan Tuhan. Itu makanya doa itu bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Doa itu seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, selama kita hidup. Kenapa? Karena kita hidup dalam prayer life. Dan prayer life itu apa? Bukan tentang yang kita ucapkan. Tapi hati yang di dalam ini, yang ngucap ke Tuhan. Tujuan deklarasi jadi apa sih Bev? Tujuan deklarasi, kita ngucap sampai hati kita bisa sepakat. Saudara, pertanyaan saya, emang Tuhan kita pelupa? Engkau ingatin janji Tuhan atas kita, emang Tuhan kita bisa lupa? Tuhan yang ngucap, Tuhan gak akan pernah lupa. Tapi kenapa kita angkat itu di hadapan Tuhan? Bukan buat kita ingetin Tuhan. Cuman satu, buat hati kita percaya. Karena waktu hati kita percaya, doa yang sejati itu bukan tentang ucapan mulut. Doa yang sejati waktu hati kita yang terkonek di hadapan Tuhan. Dan lihat ayat selanjutnya, ayat 16. Lihat Tuhan bilang, berangkatlah. Udahlah berseru-seru terus berangkat sana. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel berjalan ke tempat kering. Saudara, tujuan utama why Musa ada di dunia ini. Visi utama itu apa sih? Untuk membawa bangsa Israel dari Mesir
sampai ke tanah perjanjian. Itu tujuan Musa. Musa tahu nggak gimana caranya? Nggak tahu. Waktu Musa lihat laut merah, dia tahu nggak air itu bakal terbelah? Nggak tahu. Itu makanya dia juga hatinya berseru-seru ke Tuhan. Dia tahu nggak caranya? Nggak tahu. Haunya gimana? Dia nggak tahu. Tapi yang dia pegang apa? Visi yang dari Tuhan. Sampai dia pulang ke surga. Visi yang dari Tuhan. Banyak. Kenapa saya minta saudara nulis visi dari Tuhan dalam hidupmu? Karena kita suka gampang kegocek saudara. Setan itu nunjukin bayang-bayang buat apa sih? Buat kita teralih pandangan kita dari visi Tuhan menjadi yang lain. Menjadi dunia dan semuanya. Kemarin saya pergi ke Pangandaran. Di tengah perjalanan saya udah tahu, wah dari Bandung ke Pangandaran itu belum ada tol. Jadi jalannya belok. Saya udah tahu Joakim ini pas kita bawa itu gampang mual. Kalau Holy itu strong saudara. Jadi yang penting selama di mobil ada susu udah aman. Bangun kasih susu tidur lagi, aman sentosa. Tapi Joakim berkali-kali muntah ya. Joakim muntah 3 kali saudara. Jadi jalan sini muntah. Jadi makanya saya nggak ikut main. Jadi saya datengnya paling telat. Muntah berhenti bentar. Makan, nyemil, duduk. Udah makan, penuh lagi. Dikocok-kocok lagi, muntah lagi. Ini muntah lagi. Dan akhirnya ya udah sampai Pangandaran. Karena saya tahu jalannya susah. Akhirnya udahlah Joakim sama Nesa saya bilang, yuk kita extend aja 1 hari, kita tambah, kita liburan kagok lah, jalan udah muter-muter gini, pusing, kagok lah, yuk sekalian liburan. Akhirnya saya tambah 1 hari. Tujuannya saya nambah 1 hari simple, saya cuma mau nyenengin Joakim sama Holly biar dia main pantai dan sebagainya. Dan waktu kita udah liburan, kita cari hotel yang bagus, pas kita mau masuk hotel, cuman karena masalah pencet tombol lift saudara. Dia pingin pencet tombol lift. Papanya karena udah capek, papanya pencet tombol lift duluan. Akhirnya Joakim nangis dan tantrum. Dan waktu Joakim tantrum, percayalah rencana liburan saya buyar saudara. Udahlah dia udah nangis, udah nangis dan sebagainya. Saya pun udah kesel. Saya tuh dalam hati ini dia mau dinyenengin, mau saya buat liburan yang enak. Cuman karena masalah tombol lift hotel ya Tuhan, akhirnya ngerusak semuanya. Kenapa? Pandangannya berubah. Sama kita sama Tuhan. Tuhan itu nyiapin rencana dahsyat dalam hidup kita. Tapi kadang hal-hal sepele dalam hidup kita. Ngapain sih? Ngerusak pandangan kita. Ngebuat kita tantrum. Ngebuat kita berkata, Tuhan kenapa? Dan Tuhan di atas sana berkata, nak, aku punya rencana dahsyat. Ini loh tujuan visi Tuhan dalam hidupmu. Ini loh visiku dalam hidupmu. Aku punya rencana dahsyat. Tapi bayang-bayang setan itu berusaha ngecoh kita. Yang ngebuat kita gak fokus. Ngebuat kita kayak apa? Goyang kiri, goyang kanan. Dan kita lupa tujuan utama kita ada di dunia ini. Itu semua hanya tentang Tuhan. Itu semua hanya tentang Tuhan. Ya pertanyaannya, apa yang menjadi visi utama dalam hidupmu? Mari bangkit berdiri.